Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 18. Aku jadi tidak ingin kerja. Memang kenapa? Jangan dong, Mas. Mungkin karena sentuhan tangan Mas Tara yang sudah menyentuh apa yang ada. Kinar jadi terkekeh. Panggil aku Cinta. Ayo, panggil aku dengan sebutan itu. Leon meraih dagu Kinar. Malu lah, Mas. Agak aneh juga. Apanya yang membuatmu malu sih? Aku suka. Iya, cintaku, Mas Tara. Jangan tertawa, itu tidak ikhlas namanya. Iya, cinta. Sudah, turunkan aku ya. Mendorong bahu itu karena kedua tangan Mas Tara masih mengkungkung tubuhnya dengan bertopang di atas meja, tepat di sebelah kanan dan kirinya. Belum lagi serangan kecupannya. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Leon menatap dengan sangat dalam. Hei, sudah waktunya kerja loh itu. Kinar menunjuk ke arah jam dinding. Leon pun turut melirik ke arah jam dinding tersebut. Kalau 2 jam lagi cukuplah untuk memajakanmu dan mandi lagi. Jangan gila ya, Mas. Sudah ngeri duluan dia. Dengan tangan yang semakin mendorong kuat tubuh suaminya. Karena tak henti-hentinya Mas Tara memberinya kecupan. Apa sih? Katanya suka. Sudah siang, Mas. Merasa geli dengan sentuhan yang semakin merajalela. Siang ataupun malam, apa bedanya? Leon terus saja menghujani ceruk leher Kinar dengan kecupannya. Membuat keduanya semakin dikuasai akan cinta mereka sendiri. Atas dasar apa cinta itu bisa menguasai seluruh perasaan manusia di muka bumi ini? Membawa jutaan energi yang berbeda-beda. Tergantung pada siapa cinta itu tercurahkan. Datang dengan sendirinya tanpa diduga. Menyelinap begitu saja ke dalam hati masing-masing orang. Tanpa pemberitahuan, tanpa hiruk-pikuk, tanpa upacara. Dan bahkan diam-diam mendirikan rumah tangga hanya untuk mengungkapkan kehadirannya dalam kebaikan hati yang biasa dan sederhana. Suasana hati yang bahagia karena cinta itu jugalah yang membuat seseorang tiba-tiba menjadi gila. Seperti gadis yang tengah melamun sembari bertopang dagu dengan kedua tangannya itu. Tanpa pandang lokasi, bibirnya terus saja tersungging sempurna di sana. Dengan rona malu yang tiba-tiba mencuat dalam benak Kinara. Akibat hal yang terjadi antara dirinya dan Mas Tara beberapa hari terakhir ini. Seolah terdapat peri-peri kecil, pembawa panah hati tengah menari-nari di atas kepalanya. Berbarengan dengan riuh bunga api yang meletus-letus di sana. Cinta, cinta, cinta. Kata-kata itu benar-benar terngiang di kepalanya saat ini. Seolah seperti sebuah mantra suci yang terus terlantun begitu saja di hati. Hingga ia tidak menyadari, sudah ada seseorang yang tengah berdiri di hadapannya. Jadi berapa semuanya, Mbak? Gorengan 2, mie rebus sama es teh. Seorang pria berusia sekitar 29 tahun dengan rompi berwarna oranye khas pekerja proyek, tengah berdiri di hadapannya sembari merogoh saku di celana. Ia kembali menoleh ke arah gadis yang sama sekali tak merespon pertanyaannya itu. Terlihat dia masih asik melamun di hadapannya. Mbak, panggilannya lagi. Kinar masih diam saja. Kinar masih senyum-senyum di sana. Membuat pria itu terkekeh sembari garuk-garuk kepala. Mbak Kinara, panggilnya sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Iya, cinta. Refleks saja ia menjawab dengan kata yang sedari tadi ia ucapkan di dalam hatinya pada pria di hadapannya itu. Apa? Ia terkekeh seketika, namun secepat itu pula ia reda karena melihat wanita di depannya itu tengah merasa malu. Maaf ya, Mas Ezra, saya sudah melamun tadi. Merah padamlah rona wajahnya akibat rasa malu yang teramat. Tidak apa-apa, Mbak. Berapa tadi? Tanya pria itu lagi mengulang. Pria yang baru 1 bulan terakhir bekerja di proyek depan
Sebagai salah satu mandor muda di sana, masih menebar senyum hangatnya. Cantik, saya sudah bersuami. Gumamnya dalam hati sembari melangkah pergi. Kinar pun tersenyum dan menyimpan uang itu ke dalam kotak penyimpanan uangnya. Sementara itu di tempat lain, suara dua ketukan dari luar membuat Leon berseru memerintahkan orang itu untuk masuk. Sementara dirinya masih sibuk berkutat pada beberapa berkas di hadapannya. Ada beberapa laporan yang belum ia ACC. Lumayan banyak, bahkan sebagian ada yang terbengkalai. Belum lagi dengan masalah salah satu mega proyeknya. Sepertinya pria itu mulai kehilangan performanya sebagai pemimpin terbaik. Sementara sekretaris Ivan sudah masuk ke dalam ruangan itu. Berjalan pelan mendekati meja Leon dan berdiri di hadapannya. Ivan, tolong jelaskan. Ini kenapa proyek Grand Camellia mangkrak sih? Leon melemparkan berkas itu ke arahnya, yang dengan sigap ditangkap oleh Ivan. Ia pun membukanya, membaca sebentar, lalu menghela nafas. Mohon maaf Tuan, sebenarnya bukan mangkrak, hanya saja ada penundaan sebentar, terkait dengan adanya aksi dari beberapa warga yang menolak relokasi. Mereka melakukan demo besar-besaran, bahkan para pekerja konstruksi sampai dilempar batu. Leon meremas kepalanya sejenak. Bukannya sudah adil ya? Kita kan sudah mengadakan pertemuan baik-baik. Entah ada hasutan dari mana, sehingga membuat para sebagian warga jadi melakukan aksi penolakan itu, dan meminta kita untuk berhenti melakukan pelebaran lahan di kawasan Grand Camellia, Tuan. Leon menggigit kepala tangannya. Ia tidak bisa menjawab itu, dan lebih memilih untuk memperbaiki kekacauan ini. Cari tahu apa yang terjadi, dan rampungkan proyek itu. Jika kita tidak sesuai target, bisa-bisa para klien akan membatalkan kerjasama mereka pada kita. Akan saya kerjakan, Tuan. Dan satu lagi, adakan rapat dengan beberapa CEO dari cabang kita. Baik, Tuan. Ivan membungkuk dan berjalan keluar ruangan tersebut. Sepertinya aku tidak bisa pulang malam ini, atau bahkan 2 hari. Itu sudah otomatis jika pernikahanku dengan Kinar harus ditunda demi bisa merampungkan urusan Grand Camellia di kota X. Belum lagi yang lainnya. Aku harus bilang apa pada Kinar? Izin apa ya? Leon terus berpikir. Ia pun meraih ponselnya mencari nama My Destiny di sana dan menekan tombol call. 1 kali terus sambungan tidak diterimanya. Kedua dan ketiga kalinya lah suara yang ia rindukan dari seberang terdengar. Cinta? Suara semangat menyapanya. Leon pun tersenyum. Iya sayang, sedang apa? Baru saja selesai merebus mie instan. Aku kasihan padamu sayang. Kenapa kau masih berjualan? Sedangkan aku bisa membeli kamu apapun dengan uangku. Leon memijat keningnya. Cinta, kau masih di sana kan? Iya sayang. Aku ingin meminta izin padamu. Minta izin apa? Nanti malam aku tidak pulang. Ucap Leon sangat berat mengatakannya. Memang Mas mau kemana? Kenapa bisa tidak pulang? Jawab apa ya? Ayolah Leon, berpikir. Charteran. Itulah yang terlintas di kepala Leo. Charteran? Iya sayang, charteran ke luar kota. Keluar kota? Jauh tidak Mas? Lumayan sayang. Leon berpikir lagi. Cirebon. Oh, maaf ya sayang, tidak apa-apa kan? Bayarannya tinggi soalnya. Aku kan sudah janji ingin membeli kamu ponsel. Jadi aku akan bekerja keras. Leo menjadikan itu alasan. Sementara ini seberang sana mulai berkaca-kaca, merasa terharu dengan perjuangan suaminya itu. Cinta. Kinar menutup mulutnya. Ia benar-benar ingin menangis. Aku sudah bilang tidak usah kan?
Aku akan tetap membelikannya, sayang. Aku kan sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku jadi ingin memelukmu, Mas. Leon tersenyum di seberang sana. Aku juga, sayang. Sudah dulu ya, aku harus jalan lagi. Hati-hati, Cinta. Janji jangan sampai ada angin masuk ke tubuhmu, apalagi lecet sedikit. Iya, sayang. Iya. Kecep online dari sini, Cinta. Leon semakin gemas dengar istrinya itu. Muah juga, sayang. Dah, aku mencintaimu. Cinta, pokoknya cepat pulang ya, paman guberku. Iya, canduku. Balas Leon sebelum ponsel itu dimatikan. Ia pun menghela nafas. Rindunya. Mengusap layar ponselnya yang masih terdapat foto selfie Kinar saat di puncak Monas waktu itu. Leon menoleh. Ivan membungkuk. Saatnya jalan, Tuan Muda. Ya. Memasukkan kembali ponsel ke sakunya, lalu berjalan keluar. Melewati Ivan yang lantas berjalan mengikuti di belakang Leon. Tujuan utama adalah rapat dengan para CEO-nya. Lalu ke kota X guna mengurus Grand Camellia. Hari ini tak menunggu hingga lembayung senja menghilang. Gadis itu sudah membereskan warungnya. Sesuai keinginan sang suami yang mengharapkan dia untuk tidak membuka warungnya hingga tiba waktu malam seperti biasa. Ditemani sinar yang berwarna merah jingga, yang seolah memberikan arti filosofi dalam kehidupan manusia, di mana kita akan menemukan keindahan dan kembali pada gelap. Atau mungkin bisa diartikan sebagaimana kita akan menemukan kehidupan sebelum datangnya kematian. Seperti itulah kira-kira Allah memberikan simbolnya pada setiap insan yang menyadari. Sedikit penat gadis itu memasang satu persatu papan penutup warung, mengangkatnya, lalu memasangnya sesuai urutan angka yang tertulis di setiap papan itu. Menghela nafas sejenak, mengusir penat dan peluh yang menetes dari keningnya. Kurang semangat rasanya, karena malam ini Mas Sarah tidak pulang. Kinar menatap langit yang mulai menggelap, karena sang mentari mulai turun hampir seluruhnya ke ufuk barat. Ia kembali melihat ponselnya. Sebuah pesan yang ia kirim 1 jam yang lalu belum juga terbaca oleh Mas Tara. Mas Tara apa sih sibuk sekali? Gumam Kinar. Ia pun kembali menutup semua dan mengunci rapat. Dengan langkah kaki yang sedikit terseret, dia kembali memasuki gang kecil menuju kediaman sederhananya. Biasanya setiap sore dia akan berjalan dengan cepat, berbelanja lebih dulu guna menyiapkan makan malam untuk sang suami. Namun malam ini sepertinya dia menjadi lebih lesu. Bagaimana tidak? Semenjak Mas Tara benar-benar memperlakukannya sebagai istri, Kinar jadi tidak betah berjauh-jauhan dengan sang suami dalam waktu yang lama. Dan untuk menu makan malam hari ini, sepertinya dia akan beli saja. Di sela-sela langkahnya yang lesu itu, ia sudah diberi kejutan oleh seorang wanita yang waktu itu menemuinya di kafe. Astaga, dari mana dia tahu rumahku? Tunggu, ada Monik juga. Monik menghampirinya dan menarik lengannya dengan kasar. Sini kau, lamban sekali jalanmu, dasar wanita rendahan. Umpat Monik masih terus menarik lengannya dengan kasar. Sekasar itu pula Kinar mengempaskan tangannya. Apa sih, menyebalkan sekali. Menggerutu pada Monik lalu menoleh ke arah Fiona. Kau mau apa lagi? Kenapa kau tidak kunjung meninggalkan Leonku? Siapa sih Leon? Hei, kau itu pasti tidak waras kan? Sudah kubilang, suamiku itu Tara, Mas Tara. Siapapun dia di matamu, yang pasti dia bukanlah milikmu. Fiona menatap dengan tajam, tersenyum sinis. Sungguh, aku kasihan padamu, Nona. Sebegitu tidak bisa move on ya dirimu sampai melakukan hal seperti ini.
bersambung.